Mutiara Pagi. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang pendengar. Dan kita di program Mutiara Pagi, kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC dengan tema kita pagi hari ini, keutamaan kurban dan infak di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Sarmuji untuk pagi hari ini kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mbak Della sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini keutamaan kurban dan infak di jalan Allah ya Ustadz ya, tema kita pagi hari ini ya Ustadz. Betul Mbak. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sarmuji di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790 dan jangan lupa siaran kita secara live ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Sarmuji memberikan materi mengenai keutamaan kurban dan infak di jalan Allah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, pendengar RRI Pro 1, RRI dimanapun berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat Islam, iman dan kesehatan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita sudah beberapa hari lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah ya, bulan Dzulhijjah di mana kita nanti sholat Idul Adha dan diperintahkan untuk berkurban. Nah, bagaimana para pendengar RRI, apakah sudah kita merencanakan untuk berkurban atau belum? Apakah tahun kemarin kita sudah berkurban atau belum? Nah, ini hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Jadi kurban itu kan adalah dalam arti bahasa Indonesia itu adalah kurban itu artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi suatu persembahan kita kepada Allah agar kita itu semakin dekat kepadanya. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini semakin baik, ya kita jangan menjauhkan diri dari Allah. Kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak permasalahan kehidupan yang menimpa masyarakat, bangsa kita, keluarga kita sendiri, bahkan pribadi kita. Kenapa kita ini tidak bahagia? Kenapa banyak problematika dalam hidup kita? Itu sebetulnya adalah karena manusia itu jauh dari Allah, tidak kurban. Tidak kurban artinya tidak dekat dengan Allah. Sebetulnya di situ aja kuncinya. Ya. Jadi mari pada pagi yang indah ini, coba kita melihat diri kita. Kita tuh sudah dekat belum sih sama Allah? Nah, nanti Lebaran Idul Adha, salah satu cara agar kita itu dekat dan mencintai. Cinta Allah dan dicintai oleh Allah. Kurban itu memang secara hukum dia tidak wajib. Ya, tidak wajib. Artinya, kalau orang tidak kurban, itu sebetulnya yang tidak dosa memang. Tidak masuk neraka gitu seperti sholat ya. Kalau sholat 5 waktu kan, kalau nggak sholat ya dosa besar. Tidak puasa Ramadan dosa besar. Tidak zakat dosa besar. Orang kaya tapi nggak haji itu juga dosa besar. Tapi kalau kurban itu memang bukan rukun Islam. Tetapi dia adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya suatu perintah tidak wajib tapi sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan, sangat dikuatkan. Bahkan ulama menyatakan itu sebetulnya hampir menjadi wajib. Artinya jangan ditinggalkanlah kurban itu. Maksudnya sunnah muakkad itu seperti itu. Kalau bisa ya jangan ditinggalkan. Di setiap tahun. Dan kurban itu kan tidak harus orang kaya ya. Sekarang kadang-kadang tidak sadar ada sebuah
pemahaman tidak langsung, korban itu kan orang kaya. Sebetulnya tidak harus kaya. Hanya di dalam hadis Nabi itu kan siapa, kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang, ya, lalu tidak berkorban, maka jangan mendekat tempat sholat id kami. Jadi orang yang ada kelapangan, artinya ya punya uang lah cuman untuk beli kambing walaupun bukan orang kaya, tapi dia bisa beli kambing, ya walaupun tidak harus mahal ya, tapi dia kok sengaja tidak korban, ya mungkin karena sayang uangnya. Maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat id kami, sholat idul adha. Nggak usah dekati kami sholat id lah. Sampai segitunya, ya Nabi mengatakan, seolah-olah itu bukan grup kita lah gitu ya, kalau kita tafsirkan itu seolah dia bukan grup kita, orang yang punya uang beli kambing tapi nggak mau korban tuh nggak usah ikut-ikut sholat id gitu. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, korban itu perintah untuk kita yang sangat dianjurkan, bukan hanya untuk orang kaya, ya, orang yang bisa membeli seekor kambing. Lalu hikmahnya tentu sesuai tema kita pagi hari ini, saya gabung dengan infak fisabilillah, karena itu masih berkaitan ya. Jadi korban itu hikmahnya sangat banyak sekali. Mungkin pada kesempatan mukadimah ini saya sebutkan di antaranya saja ya, nggak usah semuanya ya, di antaranya. Mungkin nanti para pendengar kok cuman itu ya, tapi di antaranya saja. Pertama tadi, ya dia meningkatkan ketakwaan kita. Dalam Al-Quran itu disebutkan watazawwadu, dan berbekallah kalian. Itu masih terkait dengan haji juga itu. Berbekalah kalian dalam hidup ini karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Jadi orang berkorban itu akan meningkatkan kadar takwanya kepada Allah. Itu disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Kata-katanya jelas dalam ayat itu. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha. Daging kurban dan darahnya, wala dima'uha, dan darahnya, itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Maksudnya bukan daging atau kurbannya itu, bukan daging atau darahnya itu yang Allah cari, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Jadi rasa takwa kita, kebaikan kita ketika berkorban itu, keikhlasan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita melaksanakan korban itu yang Allah terima. Ya, jadi nggak usah kita korban itu tujuannya untuk wah sapi yang terbesar, kambing terbesar, kemudian diupload, dimasukkan kepada sosmed, ya bukan itu, tapi keikhlasan, kepatuhan, ketundukan kita itu, walaupun kambing tidak terlalu mahal barangkali, itu yang Allah nilai. Ya, demikianlah itu kata Allah. Dia Allah menundukkanmu agar kamu mengagungkan Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada, lalu kurban itu adalah amal yang paling disukai Allah pada saat hari raya. Ya, tidak ada amalan, kata Rasulullah, pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah, melebihi dari menyembelih kurban. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap, ya, yang kita sembelih itu ya, nanti di hari kiamat akan datang lengkap, tidak ada kurang satupun. Berikut tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya, enggak ada yang hilang di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, darahnya kurban itu akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih, sebelum darahnya menyentuh tanah, tapi pahala itu sudah sampai kepada Allah. Saking cepatnya orang nyembelih, darahnya belum sampai tanah, saking cepatnya
pahala itu sudah sampai kepada Allah. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi tidak ada yang sia-sia, seolah-olah kita beli kambing sekian juta, sembelih, hilanglah uang kita sekian juta, matilah kambing itu, kita bagi-bagi. Itu semuanya tidak ada yang hilang nanti di hari kiamat, akan kembali kepada orang yang berkorban itu. Sebetulnya kita itu diuji sehebat mana sih keimanan kita itu. Sayang nggak sih kita dengan duit, dengan harta kita itu. Padahal Allah akan membalasnya. Kita kan itu ya dalam surat Al-Zilzalah itu kan disebutkan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, barang siapa yang beramal seberat zarrah, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya nanti. Yaitu adalah ujian kita. Kita percaya nggak sama ayat itu? Lalu para pendengar RRI dimanapun berada, kurban itu juga syiar kita terhadap apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ya. Masya Allah, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, disuruh menyembelih anaknya. Bayangkan, dan dia pasrah. Artinya Allah itu meminta apapun dari kita, kita siap lakukan. Kemudian kurban itu juga mensucikan harta kita. Ada bagian-bagian yang tidak bersih, cara kita mencari uang, kita kerja kadang terlambat, pulang lebih cepat. Kadang-kadang kita ya tidak sadar atau sadar, mungkin dalam bisnis kita, jualan kita, ada merugikan orang kecil atau besar. Maka dengan kurban atau infak sedekah itu membersihkan kotoran-kotoran itu. Kemudian juga meningkatkan kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang belum beruntung. Di sekitar kita, barangkali ya kalau makan daging, mungkin para pendengar itu bukan hal yang istimewa. Tiap hari bisa. Ya, tapi bagi sebagian orang ya tiap hari makan sayur, ikan asin, kadang tidak ada lauk ya. Itu kalau dapat daging itu hal yang sangat istimewa. Mungkin momen bagi orang-orang yang kurang mampu di pinggiran itu ditunggu antri daging kurban itu. Masya Allah, itu kita peduli kepada lingkungan kita. Lalu kurban itu juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kita sudah diberi. Kemudian ikhlas. Kita tidak ingin berkorban itu untuk dinilai. Jadi kalau kita kurban, nggak usahlah itu dipamer-pamerkan. Orang nggak tahu juga, nggak apa-apa. Tapi Allah tahu. Agar hati kita lebih tenang, lebih berterima kasih, lebih ikhlas. Kita melakukan itu lillahi ta'ala. Nah itu para pendengar, di antara hikmah daripada berkurban, agar kita terhindar dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat binatang, ego. Ya, ego, harta itu nggak boleh menciprat ke orang lain. Uang itu kalau bisa milik kita sebanyak-banyaknya, itu ego ya. Serakah ya, ingin paling kaya, tanahnya paling luas, rumahnya paling bagus, itu sifat tamak. Serakah rakus, sifat binatang hayawani yang harus kita buang. Coba lihat hewan itu kalau dikasih makanan rebutan ya. Kita jangan punya sifat seperti itu. Lalu sebagai bagian terakhir dari mukadimah saya pada pagi hari ini, juga di antara hikmah yang lain daripada harta kita diinfakkan selain kurban adalah agar kita, sarana kita, yaitu untuk menolong sesama ya, karena tadi meringankan beban saudaranya dalam kesulitan itu adalah terdapat kebahagiaan. Jadi kalau kita bahagia, kenapa kita kurang bahagia? Mungkin kita kurang sedekah, kita kurang menolong orang lain. Agar kehidupan kita lebih harmonis itu juga bahagia. Lalu infak sedekah itu juga meningkatkan keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Ziyadatul khair ya. Sebagai bagian terakhir mukadimah ini, adanya keberkahan. Jadi hidup berkah itu apa sih? Ya ingin saya katakan, kalau umur berkah, ya umur itu kita gunakan semakin untuk taat, semakin dekat sama Allah, itu umur berkah.
Anak berkah itu anaknya taat pada orang tua, menyenangkan orang tua, nggak bikin orang tua sebel. Ya orang tuanya pening gara-gara anak, ya itu berarti anaknya kurang berkah. Hartanya berkah, tidak hartanya itu membawa tenang, ya punya duit, punya mobil, hidupnya tenang. Itu hartanya berkah, bermanfaat bagi orang lain, bisa menolong orang, keluarganya bahagia, bisa berbagi, bisa menolong. Itu namanya harta yang berkah, hidup yang berkah. Lalu lebih optimis juga itu termasuk berkah. Kenapa orang yang suka menolong itu lebih optimis? Karena dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Ya, jadi keberkahan itu menghadirkan kedamaian sosial, mengurangi potensi konflik dalam bertetangga ya. Tidak iri-irian itu kan berkah. Ya, jadi investasi kita nanti di akhirat, harta yang terbaik adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Mungkin ini dulu Mbak Dela mukadimah, nanti kita luaskan lagi dalam dialog ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita terima telepon Ustadz ya. Sudah ada beberapa Ya. yang masuk di 369977 yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sarmuji. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Pro 1, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu ya. Ya, Silakan Pak Azari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan. Bagaimana ke Pak Ustadz? Masalah korban itu kan bagi orang yang tidak mampu Pak. Dia kan apalagi sedang makan untuk sehari-hari dia tidak mencukupi. Ya, segitu saja. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Azari di Sekayu. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Azhari di Sekayu. Bagaimana jika orang itu tidak mampu untuk berkorban? Ya, tentu saja korban itu tadi saya bilang adalah hukumnya sunnah. Ya, suatu perintah yang sangat dianjurkan. Tapi bila tidak dianjurkan, tidak menyebabkan seseorang itu berdosa. Karena sunnah ya, bukan wajib. Nah, bagi khususnya orang yang belum mampu ya, kita jangan bilang tidak mampu, hari ini tidak mampu, insya Allah tahun depan kita mampu atau besok kita mampu. Bagi orang yang tidak mampu, tentunya Nabi tadi mengatakan, barang siapa yang mempunyai kelapangan, artinya kemampuan untuk membeli seekor kambing minimal, maka kalau tidak menyembelih jangan mendekati tempat sholat id kami. Artinya orang yang tidak punya kelapangan, tidak mampu, itu tidak termasuk dalam ancaman Nabi tadi. Ya kalau nggak mampu ya kita tidak dipaksa ya Pak Azhari ya untuk melakukan kurban. Ya tidak ada kewajiban. Karena tidak mampu, malah justru yang tidak mampu itu mendapatkan bagian daripada daging kurban itu. Tapi kalau niat kita kuat, setidaknya ada niat jauh-jauh hari. Oh tahun depan saya korban, mungkin kita menabung dan lain sebagainya. Jadi harus kita singkirkan juga pikiran bahwa kita itu tidak mampu. Kita harus memampukan diri kita melalui niat kita yang kuat. Banyak loh orang yang tidak kaya tapi korban. Karena memang niatnya kuat, yaitu dia cari berbagai cara. Gimana lah tahun depan bisa kurban, gitu. Mungkin nabung dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih Pak Azhari. Baik, di belakang Pak Azhari di 369977 yang masih ingin bergabung bersama kami, jangan lupa di line WhatsApp juga di 082179279090. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ella. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Adi di Pak Adi di Prabu Muli. Sukarami. Oh di Ya. Sukarame. Baik, silakan Pak Adi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz ya. Masalah korban tadi Pak Ustaz ya. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita berkorban Pak Ustaz ya. Sekarang kan ada fenomena yang korbannya secara arisan Pak Ustaz ya. Ya rame-rame yang itu Pak Ustaz ya. Nah, bagaimana Pak Ustaz ya. Kita kan dibagi Pak Ustaz dapat ada bagian yang ini. Lalu orang tuh
7 yang itu bagiannya cuman ya untuk dibagikan masyarakat itu Ustaz. Ustaz, bagaimana? Baik. Iya. Ya. Baik, Ustadz, tentang pertanyaan tentang ikut arisan yang kurban ikut arisan Ustadz. Oh gitu ya, ya oke. Arisan kurban ya, arisan itu maksudnya giliran tahun berikutnya gitu, malah nggak salah gitu ya maksudnya ya. Pembagiannya kan 7 orang itu Ustadz. Seperti apa itu Ustadz? Oh, maksudnya arisan itu Yang ikut arisan misalnya satu sapi yang 7 orang itu orang Ustadz. 7 ya. Oh Iya, gitu itu ya. pembagiannya Oke. seperti apa? Siap. Itu yang dimaksud itu adalah patungan ya, bukan arisan. Mungkin maksudnya begitu ya. Ya. Patungan kurban. Jadi kata Nabi berkorban itu bisa sapi itu untuk 7 orang ya. Sebetulnya asli kurban Nabi Ibrahim itu adalah kambing ya, itu aslinya. Yang disuruh Allah berkorban itu adalah kambing. Tapi dalam hadis Nabi mengatakan untuk sapi itu bisa untuk 7 orang. Ya, jadi kalau orang patungan, bukan arisan ya, mohon maaf saya luruskan bahasanya. Patungan kurban orang 7, patungan untuk beli sapi itu boleh ya, tidak masalah. Cara pembagiannya, jadi kurban itu begini, kurban itu yang kita sembelih baik kambing maupun sapi, itu sebagiannya boleh dimakan oleh yang korban, sebagiannya diberikan untuk fakir miskin, dan sebagiannya lagi bisa dibagikan kepada kanan kiri tetangga kita, saudara-saudara kita walaupun tidak miskin, ya, teman, kerabat, handai tolan. Yang kedua tadi orang yang khusus, prioritas orang yang tidak mampu. Jadi korban itu seperti itu Pak. Di istilahnya ada 3 pihak yang boleh mengkonsumsi. Pertama yang korban itu sendiri. Kalau orang 7 tadi ya boleh mengambil dari bagian daging itu. Ya proporsional, ya silakanlah disepakati berapa di antara yang korban itu. Tapi jangan lupa prioritas yang lain adalah korban itu diberikan kepada para fakir miskin, orang-orang yang nggak mampu. Lalu yang ketiga boleh juga diberikan kepada kanan kiri kita, tetangga, handai tolan, keluarga, silakan. Ada 3 pihak tadi ya. Nah, kalau sapi kan banyak tuh dagingnya ya. Nah, kemudian kalau arisan, sekaligus nyinggung arisan itu kalau arisan kan mungkin arisan itu tahun ini giliran si tahun depan giliran si ya tolong menolong itu lebih tepat ya pada tolong menolong itu ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada unsur riba, tidak ada unsur penipuan, paksaan, dan lain sebagainya. Kalau tolong menolong arisan itu tujuannya untuk meringankan siapa yang duluan nanti. Daripada kayak nabung lah, arisan itu kan kayak nabung. Jadi akadnya harus jelas ya. Tidak ada pihak yang nanti dirugikan. Itu boleh-boleh saja ya. Demikian Pak Adi. Baik, Pak Ustadz, kita ke WhatsApp juga ada dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, sampai kapan batasan kita untuk tidak berkorban lagi? Karena kalau secara pribadi mau disisihkan uang, terkadang kita kebutuhan anak kita kurang, saking ingin berkorban. Bagusnya bagaimana nih Ustadz? Berkorban tiap tahun, di sisi lain ada yang kita kurangi. Berkorban tiap tahun, di sisi lain ada yang kita kurangi, atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Oke, ya. Jadi terima kasih Pak Romli di Sembawa. Jadi kurban itu ibadah yang dianjurkan tadi dalam hadis Nabi. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya itu melebihi daripada berkorban. Jadi kurban itu sebetulnya anjurannya setiap tahun ya, setiap hari raya Idul Adha. Bukan hanya sekali seumur hidup. Ya, sangat dianjurkan setiap hari raya Idul Adha. Jadi siapa yang sudah kurban tahun kemarin, dianjurkan tahun ini juga berkorban ya. Tapi ingat tadi, selama
memiliki kelapangan rizki. Selama memiliki kelapangan rizki. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Artinya orang yang tidak lapang ya untuk biaya anaknya sekolah, untuk cicilan rumah, ya barangkali begitu ya, kan ada macam-macam kebutuhan orang. Untuk anak sekolah aja kurang, ya untuk cicilan rumahnya, cicilan kendaraannya juga belum cukup. Tentunya menurut hadis ini, orang ini tidak termasuk orang yang lapang, ya. Tidak lapang dia kan, uangnya pas-pasan untuk kebutuhan primer makan keluarganya, sekolah anaknya itu juga sangat penting harus diutamakan. Artinya orang yang tidak lapang, ya tidak korban, tidak apa-apa. Ya. Tapi bagi orang yang lapang, korban itu adalah setiap tahun. Demikian Pak. Baik, di belakang Pak Romli di Sembawa di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz? Pak Abu mungkin bisa berubah posisi Pak Abu, soalnya kita tidak bisa menangkap dengan baik nih suaranya Pak Abu nih. Halo. Halo, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat berbeda di masyarakat Ustaz. Bahwa orang yang korban itu nantinya di surga ada tunggangannya atau ada kendaraannya. Jadi saya kan tidak berkorban kalau tidak ada kendaraan, apa adanya begitu Ustaz. Tentang kendaraan, ada istilah di masyarakat apabila berkurban itu mendapatkan kendaraan di akhirat. Ya. Pertanyaannya apa nih Pak Abu? Ya, pertanyaannya apa benar itu keterangan semacam itu? Apa betul semacam itu? Ya, ada keterangan dari yang menguatkan semacam. Bagi Bagi yang berkorban. yang berkurban. Baik, segitu saja Pak Abu. Ya. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar di Jawi. Silakan Ustadz. Oke, ya. Kalau nggak salah saya tadi mendapat ini ya, tunggangan gitu ya. Iya, tunggangan di akhirat. Ya. Jadi memang kita sering mendengar itu, Mbak Dela, di masyarakat nanti di hari kiamat itu yang korban itu akan dinaiki kendaraannya itu ya. Ya sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi bahwa nanti hari kiamat itu dalam hadis tadi sangat jelas hewan yang kita korbankan itu akan datang ya. Disebutkan datang ya. Datang kepada kita lengkap dengan tanduknya, kukunya, dan juga bulu-bulunya. Artinya kalau menurut hadis ini, hewan ini seperti hidup gitu ya, lengkap dengan tanduk, bulu, kuku itu kan masih utuh hewan itu. Ya, hewan itu adalah utuh. Jadi hewan itu tidak kemana-mana, akan datang kepada kita di hari kiamat. Cuman dalam hadis tadi tidak ada disebutkan bisa ditunggangi gitu ya, tidak bisa ditunggangi. Kalau kata yang sering saya dengar itu nanti waktu lewat Shiratal Mustaqim itu kita ada tunggangan berupa hewan itu. Kalau menurut ulama hadis tersebut adalah setelah diteliti itu adalah hadis yang dhaif atau hadis lemah ya. Kalau binatang itu kita tunggangi itu ada yang menyebutkan hadis itu adalah hadis yang tidak kuat ya. Tapi yang lebih fokus kita adalah tentang keikhlasan kita para pendengar ya. Keikhlasan kita dalam berkorban. Artinya Allah akan membalas ya amal kita itu lebih besar daripada apa yang kita korbankan. Jadi lebih kepada keikhlasannya, bukan masalah binatang itu kita tunggangi atau tidak. Dan yang jelas yang kedua ada Allah itu akan membalas, mengembalikan hewan kita itu lengkap seperti sedia kala kita sebelum hewan itu kita sembelih ya. Dan juga yang ketiga bahwasanya pahala dari Allah itu sangat cepat. Sebelum darah itu menetes ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada kita. Demikian Pak Asyari. Pak siapa tadi? Pak Abu Bakar di Jawi. Pak Abu Bakar. Baik, ya. kita terima telepon kembali Ustadz di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Bu Utri. Mutiara pagi. Baik, Bu Utri di Maroke. Silakan Bu Utri. Iya. Saya menyapa untuk Pak Ustadz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Sarmuji. Waalaikumsalam, Bu Utri. Iya. Pak Ustaz, mau tanya ini sama Pak Ustaz. Iya. Udyah atau kurban adalah sarana meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah dan solidaritas sosial kepada masyarakat. Itu bagaimana Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ibu dari Merauke ya? Merauke, Papua Ustadz. Oh, jadi RRI sampai sana ya? Iya. Insyaallah. Terima kasih Bu Utri ya. Jadi memang benar yang kita sampaikan tadi bahwa korban, sedekah, infak itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hadis yang saya sebutkan tadi ya, atau ayat yang saya sebutkan tadi. Allah itu sebetulnya bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita. Jadi rasa takwa itu muncul dari keikhlasan. Jadi kunci daripada kurban atau amal apapun adalah kita melaksanakannya dengan ikhlas. Ikhlas itu timbul juga dari rasa syukur kita, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa dalam sehari-hari kita. Jadi karena kita merasa bersyukur, merasa ikhlas, kita beramal, berkorban, agar kita semakin dekat bahwa hidup kita sudah merasa cukup ya. Terima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih atas semua nikmat-Mu. Yang aku beri, yang aku rasakan ini sudah lebih daripada cukup. Sehingga itu menimbulkan kedamaian, keberkahan, ya. Dan juga di dalam Idul Adha itu kan selama proses kurban itu kita banyak melakukan zikir ya. Dari sholat Idul Adha, dari takbir, kemudian dalam menyembelih itu kita juga menyebut nama Allah. Liyazkurusmallah. Ya, di dalam kurban itu hendaklah mereka menyebut nama Allah. Dan juga keikhlasan yang kita dapatkan dari kurban itu, apabila kita betul-betul ikhlas ya, itu akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Ya, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah di hari kiamat. Di antaranya adalah orang yang beramal, berinfak, berkurban dengan ikhlas. Tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diamalkan oleh tangan kanannya. Demikian Ibu Utri yang ada di Papua. Baik. Di belakang Ibu Tri, Ustadz kita ke WhatsApp kembali. Ada Pak Wahdi di Kalimantan Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya, bagaimana penyebutan supaya tidak salah? Biasanya kita menggunakan kalimat perintah kepada anak, kita tolong ambilkan Al-Quran di dalam lemari. Karena Al-Quran bukan makhluk. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih dari Pak Wadi di Kalimantan Barat. Silakan Ustadz. Jadi maksudnya kalimat perintah gitu Iya, ya? mengganti kalimat perintah. Tolong ambilkan Al-Quran di dalam lemari. Karena Al-Quran itu bukan makhluk Ustadz. Oh gitu ya. Jadi perintah itu ya kalau kita bilang kepada anak kita, tolong ambilkan Al-Quran. Itu adalah Al-Quran yang dimaksud adalah mushafnya. Mushaf itu adalah tempat atau barang kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran. Jadi lembaran Quran itu disebut mushaf. Kalau Quran itu umum, Al-Quran itu bisa sebagai kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, itu namanya Al-Quran. Yaitu Al-Quran itu kalamullah. Memang Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam pengertian bahasa Indonesia, walaupun orang tidak menyebut mushaf, karena kita itu orang Indonesia, itu kalau kita mengucapkan mushaf itu tidak familiar. Walaupun yang benar itu mushaf sebetulnya. Ya, tolong ambilkan mushaf Al-Quran, itu lebih tepat. Tapi kan orang Indonesia kan nggak familiar ya menyebut mushaf. Lebih mudah, singkat, padat, ambilkan Al-Quran. Ya. Saya kira dalam konteks niat dan maksud dan
kebiasaan bahasa orang Indonesia itu tidak salah. Ya, tidak salah. Ambilkan Al-Quran, maksudnya mushaf Al-Quran. Itu suatu lafaz yang dimaknai, yang dipahami oleh suatu masyarakat tertentu, walaupun itu tidak semestinya, saya kira itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting maksud mushaf yang kita pahami adalah, yang maksud Al-Quran yang kita pahami adalah mushafnya, bendanya, lembaran-lembarannya. Tapi silahkan para masyarakat, kalau kita mau lebih tepat, ambilkan mushaf Al-Quran. Itu lebih pas. Demikian Pak dari Kalimantan. Baik, di belakang Pak Wadi, silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat Ustaz bersama kita semua. Amin, amin ya Allah. Pak Ustaz mau tanya masalah korban Ustaz ya. Begini Ustaz, misalnya kita mau berkorban di lingkungan kita itu sudah banyak Ustaz ya korbannya. Jadi sedangkan satu daerah atau wilayah yang lain tuh hanya minim sekali, kadang-kadang tidak ada korban. Kita mau berkorban ke wilayah lain Ustaz. Itu seperti apa Ustaz tentunan? Tapi kadang-kadang ada di dalam hati ini pikirannya, ya karena kita tidak menyaksikan, hanya kita memberikan biayanya aja untuk korban di wilayah itu seperti apa Ustaz? Supaya apa tuntunannya dalam masalah korban ini. Baik. Terima kasih penjelasannya Ustaz, semoga berkah selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jadi ketika kita ingin berkorban, di lingkungan kita sudah banyak yang korban, kok dagingnya numpuk. Kita berpikir bahwa di daerah lain mungkin jarang orang berkorban. Satu desa, di tempat kami itu satu desa sampai 10, 14 sapi desa. Sementara di desa lain itu cuma 1-2 sapi. Mungkin di kampung-kampung, di talang-talang itu ada yang tidak korban. Jadi dalam Islam ya boleh sekali lagi berkorban atau membagikan daging kurban ke daerah lain di luar domisili kita dengan tujuan pemerataan. Itu maslahatnya justru lebih baik ya, lebih baik. Menurut ulama Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Al-Matalib itu menyembelih seperti itu sah ya, sah. Adapun mungkin kekhawatiran kalau kita mengirim transfer uang nanti gimana ya silahkan lakukan transfer atau pengiriman biaya kurban kepada pihak-pihak yang memang terpercaya ya. Mungkin orang yang kita kenal atau lembaga yang kita kenal, yang kita pastikan lembaga itu yang bisa dipercaya untuk menyalurkan kurban kita. Demikian Pak Zakaria. Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten, silakan di 369977. Kita kembali ke WhatsApp dulu Ustadz dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari hamba Allah, berkurban hukumnya sunnah muakkad. Pertanyaannya, apakah boleh pelaksanaannya hanya 1 kali dalam seumur hidup? Tahun berikutnya tidak dilaksanakan lagi walaupun punya kemampuan Ustadz. Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Terima kasih hamba Allah di Palembang. Jadi sudah tadi pertanyaan dari Bapak yang sebelumnya dan yang sudah saya jelaskan tadi, sunnah memang korban itu sunnah muakkad, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan ya. Tapi sekali lagi itu disunahkan setiap hari raya Idul Adha ya. Bukan diwajibkan, disunahkan, dianjurkan setahun sekali ya. Tidak sekali seumur hidup ya. Tahun ini korban, tahun depan korban, terus niat kita begitu ya. Tidak sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ya, sekalian ini saya sampaikan kepada pendengar yang tahun kemarin sudah korban 2025, ayo tahun ini korban lagi ya, korban lagi. Dan yang lebih penting bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi lebih kepada pemerataan tadi, betul Pak Zakaria tadi. Coba kita lihat daerah-daerah yang jarang orang korban. Sebaiknya begitu, lebih bermanfaat daging kita daripada disimpan orang-orang yang sudah puas dengan daging. Kita cari daerah-daerah mana yang masih sepi korban. Jadi sekali lagi setiap tahun ya, bukan sekali seumur hidup. Demikian.
Baik, dan Ustadz karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai keutamaan kurban dan infak di jalan Allah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih RRI Pro 1, para pendengar setia. Sudah saya jelaskan tadi hikmahnya korban itu luar biasa. Ya, supaya kita jadi orang itu jangan ego, jangan pelit. Ya, sifat pelit ini harus kita kikis para pemirsa dimanapun berada, para pendengar. Ya, jangan kita jadi orang itu yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, hidup seperti dalam tempurung, hanya memikirkan kita, keluarga kita, tidak mau nengok. Ya, jangan kita punya pikiran, ya kalau kita mengumpulkan untuk diri kita itu baik. Ya, tidak. Orang yang bakhil itu tidak baik. Ya, itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ya, ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. Sekali-kali jangan orang-orang yang kikir, orang yang pelit atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Jangan sekali-kali menyangka itu bagus bagi mereka. Orang yang kikir itu jangan menyangka itu perbuatan yang baik, positif. Jangan. Bal huwa syarrul lahum. Kikir, pelit itu buruk bagi mereka. Saya ulang lagi. Bal huwa syarrul lahum. Ali Imran 180. Kikir, pelit itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti. Ya, akan dikalungkan, ditarik, ya, menderita itu di hari kiamat nanti. Ini harta yang kamu simpan yang kamu sayang. Ya. Walillahi miratus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah warisan yang ada di langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat teliti atas perbuatan kalian. Jadi saya ingin mengajak kepada diri saya tentunya, mari kita latih diri kita itu sebagai bendahara Allah. Ya, apa yang kita punya kita salurkan. Insya Allah itu lebih berkah, lebih menambah keberkahan. Dan insya Allah kita tidak akan miskin karena kita rajin berkorban, rajin beramal, rajin bersedekah. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC yang sudah memberikan materi kita untuk pagi hari ini mengenai keutamaan kurban dan infak di jalan Allah. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami informasikan, kita akan mendengarkan informasi warta berita yang dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga.